Pasca insiden, Presiden Jokowi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi turun ke tempat pengungsian korban kebakaran depo Pertamina untuk memeriksa kondisi para pengungsi. Dalam kunjungannya, Jokowi memerintah Menteri BUMN dan PJ Gubernur DKI Jakarta untuk segera mencari solusi agar zona bahaya di pemukiman sekitar depo Pelumpang bisa teratasi, agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Ada dua opsi yang disampaikan Presiden. Apakah depo yang dipindah atau warga sekitarnya yang direlokasi? Terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini aja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu. Kami juga sudah merapatkan bahwa kilang akan kita pindah ke tanah pelindung. Ya, kilang akan pindah ke tanah pelindung. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Pembangunan memerlukan waktu 2-2,5 tahun. Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun. Nah, karena itu kami memastikan dan kami menginginkan dukungan daripada pemerintah daerah dan masyarakat. Karena ini bagian perlindungan masyarakat yang didorong oleh Bapak Presiden dan kami juga meyakini ini hal yang penting. Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina, tidak hanya tentu di Pelumpang, tapi ada di Balongan ataupun di Semarang. Tetapi khususnya yang di Pelumpang kurang lebih jaraknya 50 meter dari tentu pagar. Dan tentu ini menjadi solusi bersama yang kita harap dukungan pemerintah daerah dan juga tentu masyarakat. Ya, karena keamanan menjadi hal yang prioritas untuk kita semua. Menyikapi arahan dari Presiden Jokowi, Erick Thohir putuskan pindahkan depo Pertamina Pelumpang ke tanah milik PT Pelindo. Jangan dibalik. Berbeda dengan Menteri BUMN, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan justru berpendapat bahwa bukan deponya yang dipindah, tapi warganya yang direlokasi. Kenapa deponya yang dipindah? Dan bukankah butuh waktu yang cukup lama untuk memindahkan depo Pertamina? Dan gimana dengan anggarannya? Saya menemui Arya Sinulinga selaku staf khusus Menteri BUMN untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Jadi tadi kita sempat turun ke lokasi, kita nanya gitu ke masyarakatnya, mau mereka yang direlokasi atau gimana gitu kan. Kalau mereka sih memang rata-rata bilangnya Pertaminanya aja yang dipindah gitu kan. Dan kemarin kan Pak Erick Thohir juga bilang bahwa nantinya dipindah depo Pertaminanya ke reklamasi gitu ya, atau ke tanah milik Pelindo gitu. Nah itu kenapa Bang? Kenapa harus deponya yang dipindah bukan warganya yang direlokasi? Oke, yang pertama gini. Yang pertama saya perlu informasikan dulu ya bahwa kemarin setelah kejadian kita yang utama adalah bagaimana kita memberikan bantuan kepada yang meninggal. Oke. Itu yang utama dulu. Untuk orang yang meninggal ya, dan itu diberikan uang pemakaman dan uang kerohiman. Ya, yang kedua, semua yang sakit masuk rumah sakit semua ditanggung oleh Pertamina. Kemudian yang ketiga, semua yang berpengungsian itu kita tanggung logistiknya. Itulah langkah-langkah yang diminta oleh Pak Erick supaya Pertamina mengedepankan yang namanya warga dulu. Oke. Itu jangka pendek banget itu. Nah, jangka berikutnya adalah langkah berikutnya. Ini kan Pertamina sudah ada di sana. Betul. Ya, sudah ada lama di sana. Betul. Kemudian kita lihat juga memang kondisi. Nah itu Pak Erick-nya sudah menyampaikan, cuma mungkin yang tersampaikan tidak kelihatan
gambaran besarnya. Pak Erik lihat bahwa memang yang namanya objek vital itu harus agak jauh dari Betul, perumahan, ya. ya kan, jauh dari pemukiman. Maka ada rencana dari kita untuk memindahkan depo Pertamina ini ke Pelindo, dalam kawasan Pelindo yang jauh dari pemukiman. Tapi ini kan butuh waktu. Betul. Nggak mungkin langsung dipindah, mana bisa. Iya. Nanti kok nggak pindah, BBM kita semua Iya. di mana? Jabodetabek ini Iya. dari sana loh. Betul. Memang mau kita semua nggak ada BBM dan Iya. nggak mungkin. Nah, tapi yang utama adalah selama ini 2 tahun 3 tahun ke depan ini, selama masa mulai ada pembangunan kan mungkin di planning sekitar tahun 2024 di planning. Itu kan butuh waktu 2 tahun 3 tahun. Nah, selama 2 tahun 3 tahun ini kan warga di sekitar kan harus lama nih. Betul. Buffer zone itu loh. Betul, iya. 50 meter itu buffer zone. Iya, Nah, di sini Pak Erwin sampaikan juga, mau nggak mau sekarang itu harus ada buffer zone. iya. Kalau nggak nanti setiap saat kita nggak tahu nih. Oh, iya. Apalagi kita tahu kan tiba-tiba nanti kayak kita memang tahu belum tahu investigasinya kenapa. Iya, masih proses ya. Nggak tahu ya. Tapi ada kejadian yang dia karena petir gitu. Siapa yang tahu kondisi alam dan sebagainya gitu ya. Bisa saja kita nggak tahu. Nah, kan kita nggak mau ada korban lagi. Maka yang utama adalah rakyat. Apakah lebih utama rakyat dapat tempat tinggal atau keselamatan rakyat? Yang utama keselamatan rakyat tuh. Makanya mau nggak mau harus tegas nih, buffer zone ini harus ada. Oh, berarti sekarang itu yang lagi diatur bukan semata-mata langsung dipindahin deponya. Nggak bisa. Tapi gimana memang deponya kemana betul. pindahinnya? Berarti Memang sekarang perlu bangun, kan harus dibangun. Iya, makanya kemarin saya pikir ini kan butuh proses waktu yang Proses. lama. Berarti setidaknya sekarang yang mau dilakukan itu buffer zone dulu. Buffer zone itu Kurang lebih dengan pokoknya 50 meter. disesuaikan dengan keamanan masyarakat. Ya, Jadi betul. masyarakat yang tadi tinggalnya lebih dekat mungkin akan dimundurkan Ya, dulu. Oh, betul. sambil proses nanti akan dipindahkan. Betul. Oh, ya ini. Dan itu kan dipindahkan juga misalnya pembangunan emang langsung bisa besok langsung jadi? Ya nggak bisa. Butuh waktu. Nah, tapi yang kita nggak tahu nih day to day. Iya. Ada kejadian kita nggak tahu kan apa udah nih. Wah ini safety factornya kurang dong sama Pertamina. Enggak. Tapi kan kita nggak tahu. Yang namanya kawasan vital apapun itu kita kan nggak bisa juga. Tiba-tiba namanya manusia ada saja mungkin. Ada saja human error atau apa kita nggak tahu kan. Nah daripada kita selalu deg-degan. Kita nggak tahu nyawa kita tiap malam itu bisa ada sesuatu, tiap hari ada sesuatu. Ya harus selamat, rakyat harus selamat. Maka keselamatan rakyat harus utama. Maka mereka mau nggak mau, nah di sini kita teman-teman dari Pemda, Pemprov yang harus bekerja. Karena itu kan keluarganya teman-teman DKI Jakarta. Ditaruh di mana nih mereka Ditaruh di mana sementara? mereka nanti? Oke. Langkahnya bagaimana? Nah di sini Tapi pembahasan itu udah ada kan, Bang? udah ada lagi dibahas. Nah, ini- teknisnya lagi dibahas. Nah ini berarti yang kemarin teman-teman tuh nggak pahamin, Ya. langsung dipikir, langsung dipindahkan begitu aja nggak bisa. Kemana Iya. dipindahkan? Emang ada apa kita pakai dirigen-dirigen? Ya nggak mungkin. Iya. Pakai ini nggak bisa. Itu nggak. Ini kebutuhan Ada prosesnya ya, Bang ya. kebutuhan Jabodetabek. Iya. Semua makanya dipindah pun bukan kemana-mana, di Jakarta juga. Karena ini kebutuhan Jabodetabek. Ya, semua kebutuhan warga juga pakai bensin kan, kemana-mana. BBM ya kan mau nggak mau di situ bensinnya. Cuma kita ada waktu dong. Iya. Jadi ini bukan apa, dan kita pengen supaya ke depan ya udah kita akan pindahkan, bukan berarti kita Pertamina ngalah itu bukan, tapi lebih Oke. kepada bahwa memang situasi perkembangan dulu itu 80 tahun. Depo itu dibuat untuk 80 tahun. Sekarang udah 50 tahun lebih. Udah wajar juga kita evaluasi kan. Dan kita evaluasi wajar juga udah kita pindahkan. Ini setelah 50 tahun loh. Karena ini kan tahun 70-an. Ini tahun 70-an loh, 74 di 34 dulu depo dibangun. Sekarang udah 50 tahun. Wajar juga dievaluasi, udah dipindahkan. Tapi butuh waktu. Mau nggak mau, buffer zone. Iya. Gitu. Untuk mengamankan masyarakat Untuk di mengamankan sekitar. dong. Oke. Jadi ini keselamatan rakyat. Rakyat bilang, pindah dong Pertamina. Sudah dipenuhi. Bukan berarti Pertamina ngalah gitu. Bukan Tapi karena ngalah. memang evaluasinya demikian. Evaluasi. Iya. Tapi dipenuhi. Tapi emang langsung bisa pindah. Nggak bisa. Ada Terus prosesnya. rakyat gimana? Mau Tinggalnya deg-degan tiap gimana? malam? Iya. Deg-degan tiap hari, keselamatannya nggak terjamin. Ini nggak bisa dong. Selamat. Dikasih pemukiman. Tapi nggak selamat. Nyawanya terancam.
bisa meninggal, dan terbukti ada meninggal. Mau, nggak mau kan? Jangan. Rakyat harus selamat utama. Kalau untuk anggarannya sendiri Bang, untuk memindahkan depo itu kan mungkin besar punya banget. Pertamina. Udah diperhitungkan juga. Udah kita hitung. Dan itu Pertamina yang akan tanggung. Oke. Berarti memang kayak gitu tadi ya teman-teman ya, bukan semata-mata harus digusur gitu ya Bang ya. Tapi memang ada prosesnya, buffer zone dulu, Ya. baru nanti dipindahkan, dan sekali lagi bukan karena Pertamina ngalah, tapi memang sudah waktunya dievaluasi. Jadi evaluasi udah 50 Iya, tahun, udah lebih dari 50% loh waktunya loh. Iya. Kan udah 40 tahun, 50 tahun nih dievaluasi. Ya udah persiapan ya udah pindah gitu Iya. loh. Nah, Bang, kalau misalnya tadi kan Abang bilang kan dipindahkannya ke tanah milik Pelindo. Karena apa tuh, Bang? Karena memang wilayahnya jauh dari pemukiman. Jauh, kan itu kawasan ya, kawasan dan itu kawasan industri dan sebagainya, kawasan inilah, kawasan terpadu juga apa semua, dan jauh dari bisa diatur dan nggak karena dia di bawah kayak seperti kompleks, nggak dari dalam nggak mungkin ada penduduk di sana lah. Tapi kan nanti kejadian lagi nih Bang yang di Pelumpang. Tadinya tanahnya milik Pertamina, Nggak terus ada, karena kan jauh. banyak yang akhirnya punya IMB bangunan Nggak, gitu. karena ini kan jauh dari inilah. Kan ini kompleks, Anda mau masuk kompleks Pelindo aja Anda butuh waktu berapa? Oh, jadi memang benar-benar tersendiri ya. Dalam tersendiri. Dan jauh. Oke Bang, mungkin bisa dikasih ini Bang, pemahaman gitu ke masyarakat seputar keraguan akan depo Pertamina yang masih di situ, sementara mereka yang sekarang ini rumahnya juga sudah kebakar gitu kan. Masih ada keraguan kenapa kita harus direlokasi dan lain sebagainya, meskipun tadi Bang Arya sudah menjelaskan, mungkin Bang Arya bisa menyampaikan. Ya pasti ya seperti saya katakan tadi, kita nggak mau rakyat gitu ya. Pak Erick selalu ngomong begitu, rakyat tuh nggak boleh jadi korban. Maka ini harus selamat nih warga. Keselamatan warga itu utama. Maka mau nggak mau kita bikin buffer zone, dan itu buffer zone itu ya warga yang di buffer zone mau nggak mau harus mundur dari sana. Jadi sambil menunggu kami proses dong pembangunan. Bikin rumah aja butuh waktu setahun. Apalagi bikin kilang yang besar begitu, kilang yang memenuhi kebutuhan seluruh BBM Jabodetabek. Jadi warga butuh waktu 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun juga mengerjakan itu. Karena kan juga BUMN berkoordinasi dengan Ya, pemerintah. dan kita harapkan Pemda itu yang Dan Pemda, membantu kita untuk buffer zone.